Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Halo, di sini saya bersama dengan Miss Liviana Ika Subekti. Beliau adalah mahasiswa PPG Prajabatan UNES, jurusan Bahasa Inggris. Kita ngomong sedikit ya. Baik, Miss. Sudah beberapa bulan mengajar di sini. Bagaimana progresnya? Yakni tentang media pembelajarannya, kemudian LK-nya, kemudian inovasi-inovasi yang disampaikan ke siswa. Ya, silakan. Oke. Untuk awalnya, saya menyusun modul ajar terlebih dahulu, terutama bagian langkah-langkah pembelajaran. Ya, dari hasil observasi, saya menemukan bahwa banyak sekali level kemampuan belajar anak. Nah, kemudian saya susunlah materi yang sesuai dengan kebutuhan anak, dan saya ambil dari beberapa sumber, terutama dari buku pegangan atau LKS yang dimiliki oleh Bumong, dari materi-materi yang sudah ada. Kemudian saya secara personal berkoordinasi dengan guru saya di sini ya Bu ya, untuk menyusun materi. Kemudian dan juga saya ambil dari beberapa sumber lain seperti di internet, karena kan banyak sekali hal-hal yang bisa kita cari di internet. Nah, untuk di internet sendiri saya ambil video dan gambar untuk materi pembelajaran, karena untuk menjangkau gaya belajar anak yang beragam, ada yang kinestetik, ada audio, ada visual. Nah, untuk gambar sendiri anak-anak akan menjadi punya gambaran terhadap materi yang akan dipelajari. Untuk video akan menjangkau anak-anak mereka yang tertarik dengan gambar bergerak gitu ya Mem ya. Jadi dengan adanya video dapat menarik perhatian anak untuk fokus ke dalam pembelajaran. Ada juga kegiatan ice breaking Mem. Jadi ice breaking itu berguna untuk kembali memfokuskan fokus anak masuk ke pembelajaran. Misalkan anak tadi habis dari pelajaran lain, dengan adanya ice breaking itu untuk memancing fokus anak kembali ke dalam pembelajaran yang akan dipelajari pada saat itu, terutama pada anak-anak yang sudah habis jam istirahat ya Mem ya. Biasanya mereka masih hawa-hawa ingin bermain, ingin ngobrol. Nah, dengan adanya ice breaking itu dapat mengembalikan fokus anak-anak untuk kembali masuk ke dalam pembelajaran seperti itu. Juga ice breaking itu untuk anak-anak ketika kita mengajar sudah jam terakhir, itu membuat anak-anak tidak penat, menjadi bersemangat kembali. Kemudian bagaimana dengan media inovasi yang dimana selama ini kan murid-murid itu semua siswa itu memiliki HP ya. HP itu sudah tidak menjadi barang yang mahal lagi. Hampir semua siswa memilikinya. Bagaimana Miss mengajarkan inovasi aplikasi-aplikasi yang bisa diakses oleh murid, tetapi aplikasi itu masih berkaitan dengan pembelajaran. Ya. Untuk inovasi sendiri saya menggunakan Canva. Jadi pengenalan terhadap Canva sendiri saya ajarkan di kelas 9 pada materi advertisement. Jadi Canva saya perkenalkan ke anak untuk mereka dapat mengunduh di Play Store. Jadi ponsel saat ini kan memang dunianya anak ya, di mana-mana semua anak pegangnya handphone. Nah, bagaimana cara masuk ke dunia mereka? Daripada kita mengabaikan teknologi yang ada, kenapa tidak kita manfaatkan semaksimal mungkin? Karena kan balik lagi dunianya anak tuh ya pegangnya handphone ya, untuk komunikasi, untuk hiburan terutama ya, untuk handphone tuh. Nah, kita masukkan di situ aplikasi-aplikasi yang dapat menunjang pembelajaran, contohnya Canva itu tadi. Jadi saya minta anak-anak untuk mengunduh Canva, dan kemudian di pertemuan berikutnya kita langsung masuk praktikal. Jadi pembelajaran yang praktikal, jadi langsung dilakukan pada anak. Tidak hanya anak memperhatikan menyampaikan saja saya sebagai guru ceramah, namun juga secara langsung praktik melakukan. Jadi saya menyampaikan, kemudian saya monitoring keliling kelas untuk melihat progres dan membantu kinerja anak dalam menggunakan pemakaian aplikasi Canva. Jadi dengan adanya aplikasi belajar Canva, sebagai guru kita juga tidak lepas tangan untuk mendampingi anak dapat ya. kita keliling
supaya dapat menjangkau seluruh anak dalam kelas. Jadi semuanya dapat porsi yang sama. Kemudian untuk kelas 7, saya untuk kelas 7. Karena ini kelas 7 ini kurikulum merdeka ini. Iya. Jadi harus terintegrasi dengan teknologi maju modern dan memang dunianya mereka. Apalagi secara pengalaman setiap kali kita setelah jam istirahat ya, anak-anak pasti pegangnya handphone untuk bermain game. Nah, di sini yang saya pakai adalah pembelajaran dengan platform Duolingo. Jadi Duolingo itu adalah aplikasi belajar bahasa. Jadi Duolingo itu menawarkan banyak sekali bahasa di dunia, bahasa dunia. Nah, fokusnya sendiri saya menggunakan bahasa Inggris. Jadi saya memang menginstruksikan kepada anak untuk mengunduh Duolingo di ponsel masing-masing. Kemudian untuk langkah-langkahnya sesuai dengan instruksi platform Duolingo, saya pantau anak-anak untuk memilih bahasa Inggris karena bahasa Inggris yang menunjang pembelajaran di sekolah. Nah, dengan begitu setelah mereka bisa mengaksesnya, mereka bisa mulai nih, karena platform Duolingo itu pembelajaran bahasa dalam bentuk permainan juga nih. Jadi dengan adanya Duolingo mereka nggak cuma belajar bahasa, tapi mereka juga meningkatkan level kualitas belajar mereka masing-masing. Karena bahasa kan ada 4 aspek nih, ada yang berbicara, menulis, membaca, mendengarkan. Nah, di Duolingo sendiri itu menawarkan seluruh aspek itu. Jadi dari level pertama, pemula, anak-anak diajarkan belajar kosakata terlebih dahulu. Kosakata dan pengucapannya beserta dengan artinya. Kemudian di level berikutnya, jika mereka berhasil, mereka akan lanjut ke level berikutnya, yaitu penyusunan kata dan juga menambah vocabulary, kosakata baru. Jadi secara bertahap mereka belajarnya. Jadi akses Duolingo itu sangat mudah dan dapat diakses dimanapun, kapanpun anak ingin memakainya. Jadi ada durasi-durasinya dan juga secara langsung anak bisa mengaksesnya dimanapun. Contohnya, misalkan untuk mengisi waktu luang di rumah mereka bisa aja menggunakan Duolingo untuk melatih bahasa Inggris mereka, karena bahasa Inggris kan di sini kan sebagai bahasa asing yang bahkan anak pun tidak hidup di lingkungan penutur asli bahasa Inggris. Native speaker bukan. Oleh sebab itu dengan adanya aplikasi ini saya kenalkan ke anak untuk ini loh aplikasi belajar bahasa, kamu tuh bisa belajar kapanpun dimanapun, nggak cuma di sekolah. Jadi karena anak terbiasa aku belajar cuma di sekolah, kalau di rumah sudah lepas gitu kan. Tapi dengan adanya Duolingo, platform belajar sambil bermain. Jadi di sini mereka tidak hanya bermain game ya. Iya. Jadi Duolingo itu ada permainannya. Jadi anak bisa nih pakai HP buat bermain sambil belajar. Selain itu juga nih media belajar yang saya gunakan waktu di kelas 7 itu adalah Bluecat. Nah, Bluecat itu adalah platform pembelajaran untuk latihan soal. Meskipun kelemahannya kami tidak bisa mengambil petik nilai dari situ, namun dengan Bluecat itu media permainan supaya nanti ketika disampaikan ke anak tuh di akhir-akhir pembelajaran tuh yang mulai bosan ini bisa tertarik lagi nih karena Bluecat itu modelnya permainan, jadi bisa saling berebut skor, berebut nilai, berebut ranking, siapa yang nanti juara 1, 2, 3 ini seperti itu. Jadi platform Bluecat itu sendiri memang menawarkan kegiatan bermain sambil belajar terhadap anak. Dan itu biasanya saya gunakan untuk mengukur kemampuan pengetahuan anak. Meskipun tidak bisa dipetik nilai, namun dengan Bluecat sendiri kita bisa tahu sebagai latihan soalnya anak, seperti itu. Media latihan soalnya anak, kita pakai platform Bluecat, dibungkus dengan bentuk permainan, anak akan selain mereka berkompetisi supaya bisa menjawab dengan benar, mereka dapat juga nih hasil skor-skornya nih, dengan kalau jawaban benar kan bertambah semakin tinggi poinnya. Jadi itu ada semangat, ada motivasi belajar untuk menyelesaikan ini permainan ini nih. Ya, mungkin karena di dalam permainan itu ada kompetisi, ada persaingan. Kemudian juga tidak luput juga bahwa di situ ada manfaatnya, yakni bertambah kosakata kemampuannya. Baiklah, Miss Riti, terima kasih banyak. Dan ternyata untuk mahasiswa PTL dengan program kurikulum merdeka ini itu memberikan progres yang luar biasa.
di mana mereka bisa melakukan sesuatu yang berbeda dengan guru-guru yang produk tahun yang lalu, di mana kurikulum yang ini kita mengajarkan yakni anak-anak itu sudah di zaman yang berbeda. Bagaimana kita bisa mengajar sesuai dengan zamannya. Mereka sudah menggunakan HP, menggunakan Android. Bagaimana mengajarnya itu juga bisa masuk ke dunia mereka, belajar juga sambil bermain dan ada rasa enjoy, sehingga ketika mereka belajar di kelas dia tidak merasa tertekan dan ini dia akan merasa menyenangkan, senang, terkesan untuk anak. Dan mereka memiliki memori, memiliki kenangan. Dulu belajar sama Miss Vivi itu diajari pakai permainan ini loh, jadi berkesan, jadi ya nempel di ingatannya masing-masing anak ya, seperti itu. Baiklah, terima kasih banyak atas tontonan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.